Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Sahabatku sekalian, dimanapun Anda berada, berbahagia sekali kita bertemu kembali dalam acara Ramadan bersama Al-Azizku. Kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk mengetahui level-level kebahagiaan hidup manusia. Jika kita cermati, paling tidak ada 3 level kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Nomor 1 yang disebut sebagai momentary feelings, yaitu saya suka mengatakan ini sebagai kebahagiaan sesaat. Yang dimaksud dengan momentary feeling, kebahagiaan sesaat itu misalnya adalah ketika seseorang yang sedang haus, lalu dia mendapatkan 1 gelas air putih. Orang yang lagi kehausan, dia tidak butuh uang pada waktu itu. Yang dia butuhkan adalah air minum, air putih. Kalaupun dia dikasih uang di tengah hutan, nggak ada gunanya, mau membeli apa. Tetapi di tengah hutan yang sedang haus itu, dia diberikan air minum, maka luar biasa, itulah yang sangat membahagiakan dirinya. Tapi setelah hausnya hilang dengan minum segelas air putih itu, maka 10 gelas berikutnya yang diberikan kepada dirinya, tidak lagi memberikan tambahan kebahagiaan. Sama dengan ketika seorang yang lagi lapar berat, lalu dia diberikan sebungkus nasi padang, bahagia bukan main. Makan nasi makan padang, Masya Allah, rasanya dunia ini sudah menjadi miliknya sendiri, saking bahagia dirinya. Setelah dia makan selesai, rasa laparnya hilang dengan sebungkus nasi padang itu, 10 bungkus nasi padang berikutnya tidak lagi memberikan tambahan kebahagiaan bagi dirinya. Jadi ini yang namanya bahagia yang sifatnya sesaat, momentary feelings, kebahagiaan sesaat. Yaitu bahagia karena mendapatkan apa yang diinginkan secara material. Orang pengen makan kuliner yang diinginkan, pecinta durian pengen durian. Begitu diajak makan durian, bahagia banget. Tapi setelah selesai makan durian, dia diajak lagi makan durian berikutnya, itu sudah tidak lagi memberikan tambahan kebahagiaan pada dirinya. Jadi, yang disebut dengan momentary feeling, kebahagiaan yang sifatnya sesaat itu hanya bertahan dalam hitungan menit, jam, atau hari. Bahagia hanya beberapa menit. Pecinta kopi, saya suka kopi. Begitu kemudian, jangankan dikasih kopi ya, pecinta kopi itu kita melintas di satu tempat lalu mencium aroma kopi yang lagi digiling misalnya, itu sudah senang, padahal cuma mencium aroma kopinya doang, itu sudah bahagia. Nah, kebahagiaan sesaat seperti inilah yang sering digambarkan sebagai bahagia itu sederhana, ya seperti ini. Orang belum pernah ke Jogja, lalu kemudian suatu ketika berhasil ke Jogja, dan dia melihat kalau orang-orang Jogja itu mesti foto-fotonya itu di Malioboro gitu ya. Lalu kemudian ketika sampai di Jogja, bahagia bukan main karena berhasil sampai di Jogja. Lalu dia foto-foto di depan tulisan Malioboro itu dan di-share ke teman-temannya. Apa captionnya? Bahagia itu sederhana. Itulah bahagia sesaat, yang namanya bahagia itu sederhana. Hanya gara-gara ketemu durian, bahagia. Hanya gara-gara ketemu kopi, bahagia gitu ya. Itu kebahagiaan yang sifatnya sesaat. Level kedua dari kebahagiaan itu adalah yang disebut sebagai judgment about feeling. Yang disebut dengan judgment about feeling itu adalah ketika seseorang mengatakan hidupku sekarang sudah bahagia karena sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Contoh, ketika seseorang yang dulunya belum punya pekerjaan, baru lulus kuliah, lalu kemudian dia berharap keterima kerja di satu instansi yang dia inginkan, lalu dia diterima, dia mengatakan, sekarang aku bahagia setelah aku keterima kerja di instansi yang aku harapkan itu. Nah, kebahagiaan seperti ini lebih lama daripada yang pertama tadi. Kalau yang namanya momentary feeling itu hitungannya hanya menit atau jam atau paling-paling sehari gitu ya. Tapi kalau judgment about feeling itu hitungannya bulan sampai tahun.
Jadi beberapa bulan dia bahagia karena keterima kerja. Pertama kali keterima kerja itu ya syukuran, misalnya ya ngajak teman-temannya makan, ditraktir teman-temannya, bahagia sampai beberapa bulan kemudian atau sampai beberapa tahun kemudian. Tapi begitu dia bekerja di situ, lalu nggak naik pangkat, di situ terus sebagai level staff gitu, dia mulai gelisah. Pada saat dia mulai menapaki karir, kemudian kalau di perusahaannya itu misalnya ada 5 level karir gitu ya, level 1, level 2, sampai level 5. Suatu ketika dia naik pangkat menjadi berkarir di level 1. Bahagia, ini namanya judgment about feeling. Setelah aku dapat posisi ini, sekarang hidupku bahagia. Nah, orang yang menyatakan seperti ini bukan berarti dia bahagia selamanya, tidak. Tapi dia berbahagia dalam bentuk judgment about feeling itu beberapa bulan sampai beberapa tahun. Kalau setelah beberapa tahun dia di posisi itu terus nggak pernah naik pangkat, dia mulai gelisah lagi. Kenapa aku nggak naik pangkat? Teman-teman sudah naik pangkat. Nah, begitu nanti dia naik pangkat untuk level kedua, dari semula level 1, akhirnya dia pun berhasil naik level 2, dia pun kembali mengatakan, sekarang aku tambah bahagia setelah di level kedua. Itu juga kebahagiaan yang sifatnya beberapa bulan sampai beberapa tahun, bukan kebahagiaan yang seterusnya. Nah, inilah yang namanya judgment about feeling. Di sini bahagia sudah tidak lagi sederhana, ya. Kalau yang pertama tadi bahagia itu sederhana. Tapi begitu kemudian yang kedua ini bahagia tidak lagi sederhana. Karena butuh usaha untuk bisa mencapai kondisi, mencapai posisi, mencapai situasi yang diinginkan itu, dia butuh perjuangannya. Maka di sini bahagia butuh perjuangan, tidak lagi bahagia yang sifatnya sederhana. Nah, di level ketiga dari kebahagiaan itu disebut sebagai quality of life, yaitu kualitas kehidupan. Kebahagiaan tidak lagi bercorak perasaan-perasaan seperti aku merasa bahagia. Kalau seperti itu, kebahagiaan masih berupa perasaan-perasaan. Jadi, quality of life itu kebahagiaannya sudah menjelma menjadi kualitas kehidupan itu sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan mereka itu beriman pada Allah SWT, maka Allah berikan pada mereka itu hayatan thayyibah, kualitas kehidupan yang baik, quality of life. Mereka sudah mendapatkan kehidupannya dalam keadaan yang baik. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Bahagianya orang yang beriman, bahagianya orang yang beramal soleh, bahagianya orang yang berada dalam ketaatan pada Allah SWT. Kebahagiaan yang lebih hakiki, bukan lagi kebahagiaan yang bercorak sementara atau apalagi kebahagiaan yang sifatnya sesaat. Jadi, kalau di antara manusia ada yang bahagianya itu hanya karena mendapatkan apa yang diinginkan, maka itu sama dengan kebahagiaan anak kecil yang disebut dengan momentary feelings. Lihat anak kecil, kalau mereka itu minta permen misalnya ya, lalu dikasih permen, bahagia. Tapi begitu nggak dikasih, mereka marah. Kemudian bahkan bisa sampai tantrum, berguling-guling karena marah, karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau ada manusia dewasa, kebahagiaannya itu hanya terletak pada karena dirinya mendapatkan apa yang diinginkan, maka sebetulnya itu adalah kebahagiaan anak kecil. Kebahagiaan yang sesungguhnya, yang disebut dengan quality of life itu, tidak lagi bergantung apakah kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ataukah kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita semuanya baik bagi orang-orang yang beriman itu. Nabi SAW menyatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib urusan orang yang beriman itu. Kenapa demikian? Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya, semua bagian yang ada dalam kehidupan orang beriman itu semuanya baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang kayak begitu itu tidak akan dijumpai kecuali pada orang-orang yang beriman. In asabatu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau orang-orang beriman itu mendapatkan sesuatu seperti yang diharapkan, maka dia bersyukur dan syukur itu baik baginya. Wa in asabatu darra sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dia mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, maka dia bersabar dan sabar itu baik baginya. Masya Allah ya. Pernyataannya Nabi SAW ini menandakan kepada kita bahwa semua yang dialami oleh orang-orang yang beriman itu baik bagi dirinya.
dia mendapatkan kualitas kehidupan yang baik, sehingga kalaupun dia mendapatkan sesuatu seperti harapannya, maka berarti ini in asobatu sarra, dia mendapatkan kesenangan, sesuatu seperti yang diharapkan. Apa yang dilakukan? Syakar, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan syukur itu baik baginya. Tapi suatu ketika dia mendapatkan hal yang tidak diinginkan, atau tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Beda konteks ya, antara tidak mendapatkan apa yang diinginkan dengan mendapatkan apa yang tidak diinginkan. Contohnya misalnya, kita semuanya dapat pandemi, itu artinya kita mendapat sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi kalau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, misalnya seseorang ya, pemuda lajang berharap dia bisa menikahi seorang perempuan, harapannya aku menikah dengan dia, ternyata dia nggak mau. Itu namanya tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Dua-duanya adalah hal yang harus disikapi dengan kesabaran. Sabaro, fakana khairan lahu. Sabar itu baik baginya. Jadi kondisi orang beriman itu, sahabat sekalian, hanya dua. Sabar, syukur. Syukur, sabar. Sabar, syukur. Syukur, sabar. Hanya itu. Kalau mendapatkan hal yang menimpa dirinya itu sesuai keinginannya, maka dia bersyukur pada Allah SWT. Kalau mendapatkan hal, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia bersabar. Dan itu semuanya baik bagi dirinya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau orang beriman itu sudah mampu bersikap seperti ini, happy hidupnya. Kenapa demikian? Karena dia tidak memiliki kekhawatiran dan kegelisahan sebagaimana dialami oleh orang-orang yang tidak bisa bersyukur dan tidak bisa bersabar. Dr. Ibrahim El-Fiqi dalam buku Terapi Berpikir Positif menyatakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup satu pintu dari orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah membukakan banyak pintu lainnya. Sayangnya, kata beliau, banyak orang yang dia fokus kepada pintu yang ditutup oleh Allah SWT itu dan tidak melihat kepada pintu-pintu yang dibuka oleh Allah SWT. Maka begitu dia fokus kepada pintu yang ditutup, dia merasa nyesek. Ya Allah, kenapa sih aku nggak dapat ini? Kenapa aku nggak keterima? Kenapa aku nggak naik pangkat? Kenapa aku nggak keterima kerja? Kenapa aku nggak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan? Dia selalu melihat kepada pintu yang ditutup itu. Padahal setiap kali Allah menutup satu pintu bagi orang yang beriman, di sana ada sangat banyak pintu-pintu yang terbuka. Tetapi sayangnya banyak orang yang tidak melihat kepada pintu yang terbuka itu, tetapi fokus kepada pintu yang ditutup oleh Allah SWT. Kalau kita orang beriman dengan sikap yang benar, maka kita akan tahu bahwa ketika Allah menutup sesuatu dari kita, maka di dalamnya yang ditutup itu ada keburukan. Dan Allah sudah siapkan pintu-pintu lain yang terbuka untuk kebaikan kita semuanya. Inilah yang menyebabkan kita bisa menjadi bahagia yang setiap saat. Bukan bahagia sesaat, bukan bahagia sementara, tetapi kebahagiaan yang sudah menjelma menjadi kualitas kehidupan itu sendiri. Semoga kita semuanya mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, dunia maupun akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.